Sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 20 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana dan Dewa yang sedang berada di sebuah makam. Di sisi lain terlihat Nana yang begitu sangat sedih sekali karena di situ Nana sekarang telah diabaikan di keluarga Buana oleh Nenek Ratu, apalagi sama Bu Para. Maka dari itu Nana mengadu kepada suaminya Dewa Buana bahwasanya jangan tinggalkan aku dan jangan abaikan aku, Mas Dewa, ungkap Nana sambil Nana rasa sedih sekali setelah terjadinya Nenek Ratu telah pikun. Maka dari itu Nana pun akan Dewa pun akan menyayangi istrinya Nana Buana, apapun resikonya dan apapun yang akan terjadi kepada Nana setelah ulahnya para Buana yang akan memisahkan Dewa dan juga Nana. Namun di situ akan ketegasan suaminya Dewa kepada Nana akan mempertahankan rumah tangganya. Singkat cerita, para Buana yang telah berkata kepada Nana bahwasanya ungkap Bu Para kepada Nana, Nana dengan cara apapun, dengan apa yang akan Mama lakukan untuk mengusir kamu berlahan-lahan dari keluarga Buana, Mama akan lakukan. Ancaman-ancaman para Buana kepada Nana tanpa sepengetahuan Dewa. Namun di situ Bu Para terus berkata seperti itu karena Bu Para akan melakukan apapun yang akan dia inginkan agar Nana pergi dari keluarga Buana. Singkat cerita, di sebuah makam, di situ Tante Sarah yang akan membongkar makam Cornelia bersama cucunya yaitu anaknya Fajar. Tiba-tiba datang Fajar dan di situ Fajar tiba-tiba menghentikan penggalian kuburan tersebut, yaitu kuburan Cornelia yang akan dipindahkan oleh mamahnya yaitu Tante Sarah. Di sisi lain Fajar berkata, Tante jangan lakukan ini dan jangan pindahkan makam Cornelia bersama anakku. Lihat surat ini, kita sudah mendapatkan perjanjian, ungkap Fajar kepada mertuanya yaitu ibunya Cornelia. Dan setelah itu Fajar terus berkata seperti itu agar dihentikan penggalian kubur yang akan dipindahkan kembali oleh mamahnya Cornelia. Singkat cerita, Bu Sarah telah berkata, aku tidak peduli, sekarang aku akan memindahkan kuburan anakku dan cucuku. Namun bersikeras Fajar menghalanginya. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Dewa, Nana dan juga Alia si ular kobra yang telah dipertemukan oleh Nana bersama Pak Nopal. Namun Pak Nopal bersikeras kepada Alia. Alia telah ditangkap oleh anak buahnya dan akan dilemparkan dan diusir disuruh Pak Nopal. Namun di situ Nana telah berkata dan telah mengasihkan surat bahwasanya setelah setelah mengambil dari dokter, Nana berkata kepada Pak Nopal jangan lakukan itu, baca surat itu dulu sebelum mengusir Alia, karena Alia itu asli anak kandungnya Pak Nopal, ungkap Nana berkata seperti itu. Dan di sisi lain Nana berusaha untuk menyatukan Pak Nopal bersama si Alia. Namun Pak Nopal berkata, Nana jangan halangi aku dan jangan bela Alia, aku sangat muak dan jengkel dengan perempuan itu. Namun setelah dikasih surat oleh Nana, Pak Nopal pun kerung dan terdiam. Dan surat tersebut dibaca karena udah tes DNA, karena tanpa sepengetahuan
Pak Nopal, Nana berusaha untuk mengatakan ini kepada dokter dan menyuruh tes DNA. Dan di situ terlihat Dewa yang memperhatikan Pak Nopal. Namun setelah itu Dewa berkata, "Pak Nopal, hentikan, jangan sakiti Alia." Namun semua sekarang ngebela Alia, padahal Alia sangat jahat sekali kepada Nana dan juga Dewa. Namun Nana pengen menyatukan antara Pak Nopal bersama si Alia, si ular kobra. Di adegan selanjutnya di situ terlihat di keluarga Buana. Di situ terlihat Bu Para telah melakukan ulang tahunnya Dewa tanpa sepengetahuan Nana. Namun Nana setelah pulang tiba-tiba mau masuk ke dalam rumah. Di situ banyak rame orang, yaitu antara Lipiul, Neratu, Bu Para dan juga Ronai Buana yang telah mengadakan acara ulang tahunnya suami itu Dewa. Sedangkan Nana tidak dikasih tahu. Namun Dewa telah menuruti Bu Para. Di adegan selanjutnya setelah meniup lilin, Dewa Neratu berkata, karena Neratu sekarang sudah pikun. Sangkanya Dewa belum punya istri dan Neratu mendoakan, "Nah, Dewa, sekarang kamu sudah ulang tahun, mudah-mudahan kamu cepat dapat jodoh yang selayak bersama kamu," ungkap Neratu. Di situ terdengar oleh Nana. Dan Nana sangat sakit hati sekali. "Kenapa Mas Dewa lakukan ini tanpa sepengetahuan aku?" Di situ kesalahpahaman antara Nana kepada suaminya Dewa Buana. Dan di situ Nana terus melihatin acara ulang tahun yang diadakan sederhana oleh mamanya itu Mama Para tanpa sepengetahuan istrinya itu Nana Buana. Di sisi lain Neratu terus mendoakan agar Dewa panjang umur dan cepat dapat jodoh dan layak untuk dirinya. Di sisi lain Neratu sekarang setelah pikun dia ngawur, bahkan Nana pun diabaikan. Dan apakah Neratu akan sembuh dengan pikunnya? Dan apakah Neratu ini sekedar pura-pura untuk memancing para buana? Di sisi lain Dewa pun bingung. Ini terjadi tanpa ada istrinya. Namun setelah Dewa niup lilin dan bengong, tiba-tiba Nana lagi noong dari pintu. Dan di situ Nana pun nangis karena suaminya telah tega melakukan hal ini tanpa izin dari istrinya. Namun setelah itu Dewa melihat ke pintu, terlihat Nana sedang menangis dan Dewa pun terkejut dan bengong. Lalu Dewa pun bingung sekali harus gimana karena sudah terjadi. Namun di situ Dewa pun akan mengejar Nana keluar. Singkat cerita, di situ kesedihan Nana tiada duanya setelah melihat kejadian ulang tahun suaminya. Dan Neratu selalu mendukung Dewa. Dan semua orang, kepada semua orang Neratu tahu, Lipiu, Roni dan juga Amira, apalagi ke Dewa. Namun kok tiba-tiba ke Nana dia sangat jengkel dan benci. Apa maksudnya Neratu? Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita.